Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau, hiduplah seorang anak bernama Aji. Usianya baru 8 tahun, namun tubuhnya yang kecil sudah terbiasa dengan beratnya kehidupan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Aji sudah terbangun dan pergi ke ladang bersama ibunya. Ayahnya sudah lama pergi, meninggalkan mereka untuk mencari nafkah di kota yang jauh. Namun kabarnya tidak pernah lagi terdengar. Aji tidak tahu apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Pagi hari ia bangun, mengenakan baju lusuh, dan membawa keranjang untuk membantu ibunya mengumpulkan sayuran di ladang. Bukan karena ia suka, tetapi karena tidak ada yang bisa membantunya. Semua orang di desa sibuk dengan urusan masing-masing, dan Aji hanya memiliki ibunya. Ibunya yang selalu tersenyum meski matanya tampak lelah, memeluk Aji dengan penuh kasih sayang. Namun Aji tahu, senyum itu seringkali disembunyikan di balik tumpukan beban yang tak terucap. Setiap langkah Aji di ladang terasa berat. Punggungnya yang mungil harus menunduk, memetik daun-daun sayuran yang harus dijual untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Namun, ia tak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan terletak pada senyum ibunya yang selalu menyambutnya pulang. Hanya itu yang ia inginkan, melihat ibunya bahagia meski tak pernah terlihat tidur cukup. Suatu sore, ketika Aji dan ibunya pulang membawa hasil ladang yang sedikit, Aji melihat sekelompok anak-anak seusianya bermain bola di halaman rumah mereka. Mereka tertawa riang, saling berkejaran, tanpa beban. Aji berdiri mematung di pinggir jalan, melihat mereka dengan penuh harapan. Suatu saat nanti, aku ingin bermain seperti mereka, bisik Aji dalam hati. Namun harapan itu hanya sebatas mimpi. Setiap kali ia mencoba untuk ikut, ibunya selalu mengingatkan, "Aji, kita harus bekerja keras. Tak ada waktu untuk bermain." Seiring berjalannya waktu, Aji mulai menyadari bahwa dunia ini tidaklah adil. Ia tak bisa menikmati masa kecilnya seperti anak-anak lainnya. Terkadang, di malam hari, Aji terbangun dari tidurnya yang sempit dan berbisik kepada dirinya sendiri, "Kenapa hidupku harus begini?" Namun, suara itu tidak pernah terucap, karena Aji tahu, jika ia mengungkapkan itu, ia akan membuat ibunya semakin terluka. Aji memilih untuk tetap diam. Namun di dalam hatinya, ada rasa lelah yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Sebuah lelah yang lebih dari sekadar fisik, tetapi lelah yang menjalar dalam jiwa, yang tak pernah diungkapkan. Hari-hari Aji terus berlalu dengan penuh kelelahan. Meskipun tubuhnya kecil dan seringkali kehabisan tenaga, ia tetap berusaha membantu ibunya. Setelah berangkat ke ladang, mereka sering berjalan kaki berjam-jam menuju pasar untuk menjual hasil pertanian mereka. Dalam perjalanan itu, Aji sering memandang langit yang luas, berharap bisa terbang bebas seperti burung yang melayang tanpa beban. Namun, harapan-harapan itu seolah lenyap begitu saja ketika ia kembali ke kenyataan. Ketika mereka sampai di pasar, Aji melihat anak-anak lain membeli jajanan dengan riang, membeli mainan, atau hanya duduk-duduk menikmati sore. Semua hal yang begitu sederhana namun sangat jarang ia nikmati. Bahkan saat teman-teman sebayanya datang untuk berbicara, Aji merasa seperti orang asing. Ia tak bisa berlama-lama bermain atau bercanda, karena waktunya harus dihabiskan untuk bekerja. Salah satu momen yang paling diingat Aji adalah saat ibunya jatuh sakit. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, ibunya demam tinggi dan tak mampu bangun dari tempat tidurnya. Aji yang kecil hanya bisa duduk di samping ibunya, menggenggam tangan ibunya yang panas. "Ibu, ayo bangun. Kita harus bekerja besok," kata Aji dengan suara lirih. Namun, ibunya hanya tersenyum lemah dan menggenggam tangan Aji dengan penuh kasih. "Tidak apa-apa, Aji. Ibu hanya butuh sedikit waktu istirahat," ucap ibunya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Aji tahu, ibunya sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar lelah biasa. Setiap hari, ibunya bekerja keras, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Aji merasakan sebuah beban besar di dadanya. Ia merasa sangat kecil, sangat tak berdaya. Namun,
Ia tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, ketika ibunya terbaring lemah, Aji tetap memutuskan untuk pergi ke ladang sendirian. Ia tak ingin ibunya khawatir, meski tahu ibunya akan merasa kecewa jika ia pergi tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Namun, saat Aji pulang dengan penuh debu dan keringat, ia mendapati ibunya semakin terbaring lemah. Air mata Aji mulai mengalir, tapi ia cepat-cepat menghapusnya, berusaha tetap tegar di depan ibunya. "Ibu, Aji bisa bekerja lebih keras. Jangan khawatir, ibu akan sembuh," katanya, meskipun hatinya begitu rapuh. Namun, di dalam hatinya, Aji merasa takut. Takut jika suatu saat, ibunya tak bisa lagi bangun untuk membimbingnya. Takut jika kelelahan yang selama ini ia simpan dalam diam akan mempengaruhi semua yang mereka miliki. Di dalam dirinya, ada sebuah perasaan yang sangat dalam, yaitu keinginan untuk merasakan kebahagiaan yang sederhana, yang mungkin tak pernah ia dapatkan. Namun ia tahu, kebahagiaan itu tak akan datang dengan mudah, bahkan meski ia sudah berusaha sekuat tenaga. Kelelahan yang tak terucap semakin menggerogoti Aji. Terkadang, di tengah malam yang sepi, Aji ingin berteriak, mengungkapkan semua perasaan yang terkunci rapat di dalam dirinya. Namun, ia memilih untuk tetap diam, karena ia tahu bahwa ibunya membutuhkan dirinya, meski ia tak tahu bagaimana cara membantu lebih banyak lagi. Musim berganti, namun beban yang ditanggung Aji tak kunjung berkurang. Meskipun tubuhnya semakin lelah, ia tak pernah berhenti bekerja. Pagi-pagi buta, Aji bangun, menyiapkan sarapan seadanya untuk ibunya, lalu pergi ke ladang, membawa keranjang besar yang hampir lebih besar dari tubuhnya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, namun Aji terus maju. Sesekali, ia menoleh ke arah rumah yang sederhana, tempat ibunya menunggu. Ada kerinduan di mata Aji, kerinduan akan masa kecil yang tak pernah ia nikmati. Kerinduan untuk bisa berlari tanpa rasa lelah, tertawa tanpa ada kecemasan. Namun, kehidupan tak memberinya kesempatan itu. Ia harus terus bekerja, berjuang bersama ibunya yang semakin hari semakin lemah. Suatu hari, ketika Aji kembali ke rumah setelah bekerja di ladang, ia menemukan ibunya terkulai lemas di tempat tidur. Wajah ibunya pucat, dan tubuhnya tampak semakin kurus. Aji mendekat dengan cemas, memegang tangan ibunya yang dingin. Ibu kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum lemah. "Aji, ibu hanya merasa sangat lelah. Tapi jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja." Aji mencoba tersenyum, meski hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibunya. Ia tahu, ibunya sudah terlalu lama menahan sakit, bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan mereka bertahan hidup. Tapi Aji tak tahu harus bagaimana. Ia tak bisa mengembalikan waktu, tak bisa mengubah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, dan Aji semakin merasa seperti hidup dalam sebuah rutinitas yang tak berujung. Ia terus bekerja, terus berusaha, namun tak pernah merasa cukup. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang hanya memberi sedikit ruang untuk kebahagiaan. Setiap kali ia melihat anak-anak lain bermain, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tak bisa ia raih. Ia hanya bisa berdiri dari jauh, mengamati mereka, dan berharap untuk suatu hari bisa merasakannya. Namun, harapan itu kerap kali terkubur oleh kenyataan yang harus dihadapinya setiap hari. Suatu malam, saat ia duduk di bawah langit yang penuh bintang, Aji berbicara dalam hati. "Mengapa harus aku yang merasakan semua ini? Mengapa kami harus terus berjuang tanpa henti sementara yang lain bisa tertawa tanpa beban?" Namun, pertanyaan itu hanya bergema dalam dirinya. Ia tidak pernah mengucapkannya, karena ia tahu, tak ada yang bisa menjawab. Bahkan jika ada jawaban, mungkin itu tidak akan mengubah apa-apa. Aji hanya bisa terus melangkah, menahan rasa lelah yang semakin menghimpit hatinya. Tapi Aji tetap melangkah, meski lelah, meski rapuh. Sebab, ia tahu, ibunya membutuhkan dia. Dan di balik setiap langkah yang berat itu, Aji mencoba untuk menyembunyikan rasa sakitnya.
Ia tak bisa membiarkan ibunya tahu betapa tertekannya dirinya. Seperti biasa, ia menyembunyikan segala keluh kesahnya, berusaha menjadi anak yang kuat. Meski dalam diam ia merasakan betapa letihnya ia hidup dalam bayang-bayang kesendirian yang tak terucap. Suatu pagi yang cerah, ketika Aji tengah memetik daun-daun sayur di ladang, sebuah kabar buruk datang mengubah segalanya. Seorang tetangga datang dengan wajah penuh kesedihan, memberitahukan bahwa ibunya telah dibawa ke rumah sakit. Ibu sakit parah. Aji, ayo, cepat, kata tetangganya sambil menarik tangan Aji dengan terburu-buru. Tanpa bertanya lagi, Aji berlari, melupakan segala lelah yang selama ini membebani tubuh kecilnya. Di sepanjang perjalanan, Aji merasakan kakinya yang semakin lemah. Tapi ia terus berlari, hatinya penuh dengan kecemasan yang tak tertahankan. Ia ingin segera sampai dan melihat ibunya. Harapan itu seperti satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Sesampainya di rumah sakit, Aji melihat ibunya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya dipenuhi infus dan peralatan medis. Wajah ibunya yang dulu penuh semangat kini terlihat pucat dan hampa. Ibu, aku di sini, kata Aji dengan suara yang hampir tak terdengar, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibunya membuka mata perlahan, memberikan senyum yang sangat lemah. Aji, maafkan ibu, bisiknya. Ibu sudah terlalu lelah. Tetesan air mata Aji mulai jatuh, tetapi ia cepat-cepat menghapusnya, berusaha tegar. Jangan bicara seperti itu, ibu. Aji akan selalu ada untuk ibu. Ibu harus sembuh, ucapnya. Meski dalam hatinya, ia merasakan sebuah keputusasaan yang dalam. Ia tahu, meskipun ia berusaha sekeras apapun, ada hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Hari-hari berlalu di rumah sakit, dan kondisi ibunya semakin memburuk. Aji tidak pernah meninggalkan sisi ibunya. Ia menjaga ibunya dengan penuh perhatian, memberikan semangat meskipun ia sendiri merasa lelah luar biasa. Setiap kali ia melihat ibunya terbaring tanpa daya, hatinya hancur. Ia tahu, ibunya sudah tidak sekuat dulu. Kelelahan yang dipendam bertahun-tahun kini menyerang tubuh ibunya, dan Aji merasa tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mendekat dan berbicara dengan suara lembut. Ibu, bertahanlah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, Aji duduk di samping ibunya yang tidur dengan tenang, meskipun nafasnya terdengar berat. Di tengah ketenangan itu, Aji mulai mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam hatinya. Ibu, Aji lelah. Aji sudah sangat lelah. Ibu, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku ingin ibu bahagia. Aku ingin kita punya hidup yang lebih baik. Aku ingin merasakan sedikit kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Air mata Aji menetes perlahan, tapi ia tak peduli. Ia akhirnya mengungkapkan apa yang sudah lama ia simpan. Kelelahan, kesedihan, dan kerinduan yang tak pernah bisa ia ucapkan. Namun, saat itu, ibunya perlahan membuka matanya, menggenggam tangan Aji dengan penuh kelembutan. Aji, ibu tahu kamu lelah. Nak, maafkan ibu. Ibu sudah berusaha, tapi sekarang waktunya untuk kamu melepaskan beban itu. Aji hanya bisa terdiam. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Ia ingin mengatakan bahwa ia tak siap untuk kehilangan ibunya, tapi ia tahu, perpisahan itu tak bisa dielakkan. Ibunya sudah berjuang cukup keras untuk mereka berdua, dan kini saatnya bagi Aji untuk menghadapi kenyataan itu, meskipun hatinya tak siap. Keesokan harinya, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Aji duduk di sampingnya, memeluk tubuh ibunya yang kaku, merasakan sepi yang begitu dalam di dalam hatinya. Ia menangis tanpa suara, merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Kelelahan yang ia pendam selama ini, kini menjadi beban yang tak tertahankan. Namun, dalam kesendirian itu, Aji menyadari satu hal, meskipun hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, ia telah belajar satu hal yang paling penting, keberanian untuk tetap bertahan. Meski kelelahan tak pernah terucap, meski air mata tak pernah berhenti mengalir, Aji tahu bahwa ia harus terus berjalan. Ibunya telah memberikan segalanya untuknya,
Dan kini saatnya Aji untuk melanjutkan perjuangan itu, meskipun tanpa sosok yang selalu ia cintai. Dengan langkah yang berat, Aji mulai melangkah, membawa kenangan dan kekuatan dari ibunya dalam hatinya. Kelelahan yang tak terucap mungkin akan selalu ada, namun kini, ia tahu bahwa ia bukan lagi anak yang hanya merasakan beban. Ia adalah seorang anak yang telah belajar untuk bertahan, untuk mencintai, dan untuk menemukan kekuatan dalam setiap air mata yang jatuh.